Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Samilia, jurusan Teknik Informatika dari Universitas Muhammadiyah. Selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya sedang berada di kediaman Pak Denny Juanda, selaku Ketua RT 3 di lingkungan RW 1 Kelurahan Sukajadi. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum, yaitu tentang menjaga keyakinan di tengah keberagaman, atau bagaimana kita menyeimbangkan antara prinsip spiritual dengan sikap toleransi di lingkungan sekitar. Selamat siang Pak Denny, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Saya izin menyampaikan beberapa pertanyaannya Pak. Pak, sebagai Ketua RT, Bapak tentu menghadapi warga dengan latar belakang yang bermacam-macam ya Pak. Menurut Bapak, seberapa penting sih menjaga kerukunan di lingkungan yang berbeda keyakinan ini Pak? Ya, menjaga kerukunan di wilayah kami ini ya dengan keberagaman yang ada itu adalah menjadi satu prioritas bagi kami. Karena di RT yang khusus saya pimpin ini berbagai etnis dan juga berbagai latar belakang agama semua ada di wilayah kita. Jadi masalah toleransi dan kerukunan kita di sini ini sangat penting untuk kita jaga dan kita bina sebagaimana mestinya supaya tidak terjadi gejolak-gejolak ataupun gesekan-gesekan yang kurang baik di tengah masyarakat. Betul sekali. Ya. Apakah selama ini ada tantangan khusus dalam menyatukan warga saat acara-acara keagamaan atau acara adat tertentu agar semuanya merasa dihargai, Pak? Ya, selama ini kalau permasalahan perbedaan agama dalam menyatukan masyarakat tadi, ada kalanya memang di dalam perayaan-perayaan agama seperti kita di hari-hari besar kita ya, katakan seperti hari raya Idul Adha ataupun raya Kurban, itu yang penganut agama lain selalu juga kita libatkan di situ, kita ikut sertakan, artinya dalam pembagian kupon kurban mereka tetap kita berikan tanpa membedakan dengan kita yang memanut agama Muslim. Ya. Nah Pak, kita akan masuk ke topik yang sedikit lebih dalam ya Pak. Di masyarakat kita terkadang masih ada tradisi yang bagi sebagian orang itu dianggap kental dengan unsur tertentu ya Pak, Ya. Seperti sesajen dan ritual khusus. Ya. Bagaimana Bapak menghadapi fenomena ini agar tidak menimbulkan perpecahan atau tuduhan musyrik antar warga Pak? Ya, kalau masalah sesajen tadi ya, kalau bagi kami di sini, kami juga toleransi tanpa mengatakan hal-hal yang demikian itu musyrik ataupun kafir gitu. Karena ini menurut hemat kami adalah merupakan salah satu budaya bagi leluhur-leluhur kita dahulu tentunya, dan ini layak untuk kita hargai. Adapun masalah keyakinan yang kita miliki, masalah sesajen tadi, kalau bagi saya itu tidak menjadi kendala ataupun menjadi bahan ya yang terlalu harus kita besar-besarkan. Artinya kalau bisa hal yang demikian ya kita hargai, dan saya di sini tidak mempersoalkan hal-hal yang seperti itu untuk di masyarakat. Gitu ya Pak ya. Bagaimana cara Bapak memberikan edukasi kepada warga agar tetap teguh dengan keyakinan masing-masing, menghindari hal-hal yang dilarang agama tersebut, namun tetap bisa berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan adat tanpa merasa canggung, Pak? Ya, masalah keyakinan ya, tentunya kita dalam bervariasi beragam agama di sini, tentulah tata caranya berbeda-beda. Katakan di Hindu, Buddha, di Kristen, Nasrani ataupun agama-agama yang lain, itu cara kita melaksanakan ritual agama itu pasti berbeda. Artinya kita jangan pernah memaksakan dan mengatakan bahwasanya keyakinan kita nih yang paling benar nih, kalian mesti seperti ini. Nah, ini nggak boleh ya. Kenapa? Karena itu namanya kita
terlalu ego di dalam beragama. Intinya di dalam beragama itu yang penting kita meyakini bahwasanya kita memiliki Tuhan yang kita yakini berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Betul. Selanjutnya Pak, jika ada gesekan atau perbedaan pandangan mengenai sebuah ritual atau tradisi di lingkungan ini, Ya. biasanya langkah bijak apa yang Bapak ambil sebagai penengah? Ya, masalah perbedaan ya, perbedaan ritual agama di wilayah kita ini pasti ya, pasti berbeda. Adapun kalau selama ini alhamdulillah belum pernah terjadi gesekan ya, untuk wilayah kita. Kalaupun ada, nah kita kembalikan lagi. Itu yang tadi saya sampaikan, dari segi keberagaman agamanya saja namanya sudah berbeda. Tentu pasti caranya juga pasti akan berbeda-beda. Nah, jadi saling menghargai lah, saling menghargai ini inti dari persoalan kita beragama. Itu menurut saya. Gitu, Ya. Nah, terakhir nih Pak, Ya. apa pesan Bapak untuk kami para mahasiswa dan generasi muda lainnya Ya. tentang menjaga toleransi tanpa mengorbankan prinsip agama yang kami anut Pak? Ya, jadi saya cuma berpesan ya kepada masyarakat dan juga mungkin kepada adik-adik mahasiswa ya. Apapun agama yang kita anut, silahkan kita jalani berdasarkan keyakinan kita. Satu hal yang penting kita ingat, jangan kita bertuhankan agama. Ini yang terpenting. Kadang-kadang kita terjadi kekeliruan di zaman sekarang ini, selalu kita jadinya bertuhankan agama. Nah, adapun agama ini kan sebenarnya terlahir untuk mengatur keyakinan kepada Tuhan yang kita yakini. Betul. Di setiap agama. Jadi jangan tertipu, jangan jadikan agama sebagai Tuhan. Itu pesan saya. Wah, luar biasa sekali insight dari Pak Denny hari ini ya. Intinya adalah komunikasi dan saling menghargai ruang pribadi keyakinan masing-masing. Betul. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Sama-sama. Sangat bermanfaat untuk tugas kuliah saya dan semoga juga untuk para penonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.